teman-teman dan keluarga yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang. Kembali lagi bersama saya Tika dan anak saya Sarah pada channel keluarga kami, Keluarga Sasabune. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara mensterilisasi dot bayi atau botol susu. Jadi seperti yang kita ketahui, selain ASI, kita dapat memberikan susu formula kepada anak kita sesuai dengan kebutuhan agar tumbuh kembangnya mungkin bisa jadi lebih baik. Yaitu pilihan sih, tapi dalam kasus saya menggunakan susu formula setengah-setengah dengan ASI. Maka dari itu, susu formula dan botolnya sangat krusial dan penting pada hidup saya dan anak saya pastinya. Mungkin untuk beberapa ibu-ibu yang baru mempunyai anak seperti saya, pada awalnya bingung bagaimana cara mensterilisasi dot atau botol susu tersebut. Apakah hanya dengan dicuci dengan sabun saja bisa bersih dan bebas kuman? Ternyata tidak. Setelah saya baca-baca artikel, ada beberapa cara dalam mensterilisasi dot bayi atau botol susu tersebut. Yang saya tahu ada 5 cara. Jadi yang pertama itu adalah cara yang sudah ada dari zaman dulu, dari zaman ibu kita merawat kita mungkin. Jadi dengan cara merebusnya langsung di kompor. Itu udah ada dari zaman dulu, mungkin kalian bisa tanya ya ke ibu-ibu kalian masing-masing, pasti pakai cara itu untuk mensterilisasi botol susu. Nah, cara yang kedua itu udah agak modern, jadi dengan steam uap listrik. Jadi ada alat seperti uap listrik, itu tinggal ditaruh di situ, langsung uapnya itu mensterilisasi dot tersebut agar bebas kuman. Nah, cara yang ketiga itu menggunakan sinar ultraviolet. Setahu saya memang itu cara yang paling ampuh, kuman dan bakteri bisa hilang 99%, tapi memang harganya cukup mahal. Yang keempat adalah dengan tablet atau bubuk khusus yang ditaruh di Tupperware atau kotak khusus. Jadi setiap habis diminum, susunya bisa ditaruh di cairan tersebut. Nah, kalau di Jepang ada bermacam-macam bubuknya, ada yang berbentuk tablet maupun bubuk seperti ini. Ini saya dapat sampel dari rumah sakit, dari Pigeon. Jadi tinggal dimasukin bubuknya ini ke Tupperware. Setelah kita cuci dengan menggunakan sabun, tinggal dimasukkan lagi ke bubuk ini. Ya, cukup praktis sih. Saya waktu itu pernah coba juga di rumah sakit waktu saya dirawat. Saya kan pompa ASI juga gitu. Jadi di botol susu dot yang habis untuk pompa ASI itu saya cuci sendiri dan saya sterilisasi sendiri. Tapi saya agak kurang nyaman secara pribadi dengan baunya, karena mungkin bagi yang agak sensitif mungkin baunya agak kuat seperti bau kaporit gitu. Sebenarnya sih untuk kerasa tidak akan bercampur dengan rasa susunya atau mengganggu penciuman bayi gitu, tapi saya agak kurang suka, jadi saya tidak memilih ini. Nah, cara yang kelima ini adalah dengan memanaskan di microwave. Saya menggunakan merek ini, merek Combi, untuk mensterilisasi botol susunya Sarah. Kenapa sih saya memilih ini? Alasan saya memilih ini karena satu, praktis. Ini praktis banget. Jadi habis kita cuci, kita tinggal masukkan botol susu tersebut ke dalam alat ini dan masukkan ke dalam microwave. Selesai. Jadi nggak perlu ngerebus air, nggak perlu nambah-nambahin ini itu, dan harganya pun terjangkau. Mungkin kalau yang tadi tablet khusus atau bubuk khusus itu murah, tapi karena harus dibeli terus-menerus lumayan juga bikin kantong tipis gitu. Jadi
Saya beli yang bisa dimasukkan ke microwave, merek Combi seperti ini. Jadi ini ringkas banget. Kalau kalian punya microwave di rumah, ini saya sangat menganjurkan dari produk ini. Jadi di Jepang ada beberapa cara untuk mensterilisasi botol bayi atau DOT. Yang saya ketahui menggunakan tablet atau bubuk khusus seperti Pigeon atau Miton yang paling terkenal. Tadinya sih awalnya saya juga mau pakai itu, cuman karena pengalaman di rumah sakit saya kurang suka baunya, jadi suami saya menyarankannya pakai ini. Tuh, saya kurang tahu ya, mungkin kalau di Indonesia lebih terkenalnya yang steam atau uap listrik seperti itu. Tapi kalau di Jepang yang umumnya saya tahu itu yang bubuk tadi dan ini microwave gitu. Ya seperti apa sih cara kerjanya, saya akan contohkan ya. Pertama-tama kita cuci botol susu yang telah dipakai menggunakan air yang mengalir serta sabun. Saya menggunakan spons khusus yang bisa dibeli di Daiso 100 yen agar jangkauan ke botol susunya bisa tercapai. Jangan lupa untuk membersihkan dotnya karena di situ tempat kuman-kuman berkembang biak karena susunya langsung menempel. Setelah dicuci, masukkan bagian-bagian dari botol susu tersebut seperti dot ke dalam alat tersebut. Dicuci bersih sampai tidak ada sabun-sabun yang tersisa lagi menggunakan air yang mengalir. Dicuci berulang sampai benar-benar bersih dan dimasukkan ke dalam alatnya. Lalu masukkan 60 ml air atau 2 kali tempat yang ada di samping dari alat tersebut agar uapnya dapat membunuh kuman. Tutup deh. Masukkan alat tersebut ke dalam microwave secara mendatar. Lalu kita setel 500 watt dan disetel 5 menit. Selesai. Setelah selesai, kita bisa buang sisa air panasnya dari lubang kecil yang ada di samping alat tersebut. Tiriskan sampai habis. Tapi hati-hati juga tangan kalian bisa terbakar ya, karena ini lumayan panas. Setelah selesai, bisa didiamkan saja botolnya di dalam alat tersebut. Selesai. Ya, jadi seperti itu cara mensterilisasikan DOT bayi atau botol susu bayi menggunakan microwave. Singkat, ringkas, dan cepet banget kan? Jadi tinggal dimasukin ke microwave, tunggu 5 menit. Mau didiemin dulu di microwave-nya seperti itu tidak apa-apa. Ditaruh botol susunya begitu saja juga tidak apa-apa, nggak perlu dibuka-buka. Jadi cukup meringankan beban ibu baru seperti saya. Jadi seperti itulah pengalaman saya dalam mensterilisasikan botol susu bayi yang cukup lazim di Jepang. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.